Bab 1647, mengambil tanggung jawab. Wang Lin tersenyum pahit dan melihat si Tunan yang terkejut. Dia kemudian mengambil kendi anggur dari tanah dan menyesapnya. Inilah yang saya pelajari dari ingatan makhluk surgawi itu, Anda tahu penguasa alam tertutup. Bukan aku tapi yang sebelumnya. Dia datang dari alam surgawi kuno, dia tidak pantas berada di sini. Dan selir kekaisaran surgawi yang saya temui di sistem bintang kuno dan Taois 7 warna yang misterius. Orang-orang ini semua berasal dari yang disebut abadi benua astral. Benua itu puluhan ribu kali lebih besar dari gabungan alam dalam dan luar. Itu adalah kampung halaman mereka. Kita hanya berada di dalam gua milik Master Sekte 7 Dao Sekte, penguasa surgawi 7 warna. Langit yang kita lihat adalah langit-langit gua. Bumi yang kita lihat adalah dasar gua, yang disebut alam dalam dan luar hanyalah bagian dalam dan luar gua ini. Apakah kamu percaya semua ini? Lalu bagaimana jika aku beritahu padamu bahwa bahkan Dao yang kita kembangkan, Dao surgawi, adalah sesuatu yang dicuri dan dibesarkan oleh penguasa surgawi 7 warna di sini. Karena Dao surgawi yang dia besarkan maka kehidupan muncul, sehingga Anda dan saya ada. Apakah kamu percaya semua ini? Jika tidak ada Dao surgawi, jika penguasa surgawi tidak mencurinya, maka tidak akan ada kehidupan yang muncul di gua ini. Itu hanyalah sebuah gua. Ketika kamu mengetahui semua ini, apakah kamu akan menjadi bingung? Tidakkah kamu bertanya-tanya untuk apa kita hidup? Mengapa kita ada dan untuk apa kita ada? Dan kemudian ada balasan dari Tuhan. Dao surgawi dibangkitkan oleh penguasa surgawi, dan semua makhluk hidup di sini ada karena Dao surgawi. Dia menciptakan pembalasan ilahi sehingga dapat membunuh siapapun yang mencoba mengubah rencana Dao surgawi. Apa yang dimaksud dengan kultivator yang menentang surga? Ini adalah seorang kultivator yang menentang surga, seperti bagaimana seorang petani fana merencanakan segalanya dan kemudian menanam tanamannya. Akan selalu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan niat Anda, sehingga Anda mengubahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, gulma yang kuat muncul di antara tanaman ini. Mereka tumbuh terlalu cepat dan tidak dapat diubah. Mereka akan mencoba menghancurkan rencana tersebut. Mereka adalah para penggarap yang menentang surga. Peran pembalasan ilahi adalah untuk membunuh rumput liar yang muncul secara sewenang-wenang. Saya adalah salah satu dari rumput liar itu, kecuali pembalasan ilahi tidak dapat menghancurkan saya dan dihancurkan oleh saya. Saya menghancurkan pembalasan ilahi dan mengambil kembali nasib saya sendiri. Aku juga mengetahui rahasia dunia ini, karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu semua ini, tapi apakah kamu percaya? Si Tunan merenung, dengan bingung. Setelah sekian lama, dia duduk dan terus minum anggur, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada pergulatan di matanya, dia tidak mempercayainya tetapi juga mempercayainya. Jika itu orang lain, bahkan gurunya, King Lin, dia tidak akan mempercayainya. Itu benar-benar tidak terpikirkan, dan tidak ada seorang pun yang mau mempercayainya. Namun, orang yang mengatakannya adalah Wang Lin, saudaranya. Dia memahami Wang Lin, dia pada dasarnya menyaksikan Wang Lin tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak mempercayai Wang Lin? Semuanya hanyalah sebuah gua, lalu apa pertarungan antara alam dalam dan luar? Si Tunan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ketakutan perlahan muncul di matanya. Dia jarang merasa takut,
Tetapi ketika dia mendengar kata-kata menakutkan Wang Lin, rasa takut muncul di benaknya. Dia takut jika semua ini benar, lalu apa yang dianggapnya? Apakah kebahagiaannya adalah kebahagiaan sejati? Dia hanyalah boneka yang melakukan pertunjukan serius yang diadakan oleh surga. Dia mati dan dipermainkan oleh keberadaan misterius. Itu seperti ketika dia melihat semut di bumi, menyaksikan semut berjuang dan bertahan hidup. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan dengan lembut berkata, "Saya sudah menebak tentang perang antara alam dalam dan alam luar, tapi saya tidak sepenuhnya memahaminya. Namun, saya punya rencana, dan 3 tahun dari sekarang, saya akan mengetahui segalanya tentang perang ini." Gua, Situnan mengungkapkan senyuman pahit dan menundukkan kepalanya. Dia melihat kendi anggur di tangannya dan mulai bergumam. Kita mengamati langit dan ingin mengetahui apa yang ada di balik langit, ketika kita memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk melewati langit dan memasuki ruang angkasa. Kita mengira ruang angkasa adalah akhir, namun kita tidak mengharapkan ruang berada di dalam gua. Wang Lin, jika apa yang Anda katakan itu benar, apa yang ingin Anda lakukan? Saya pikir Anda seharusnya sudah memiliki jawabannya. Wang Lin telah minum anggur, tapi dia tidak merasa mabuk. Anggur itu seperti kehidupan dan menjadi pedas di mulutnya. Lebih dari 2000 tahun masa lalunya terus terulang kembali di benaknya. Kultivasi saya memiliki 3 tahap. Tahap pertama adalah membantu orang lain, tahap kedua adalah kebingungan dan kejengkelan. Saya mendambakan kehidupan fana. Awalnya saya berpikir saya akan menghabiskan sisa hidup saya di tahap kedua sampai saya memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk bangkit. Kemudian kami akan melewati tahun-tahun yang tersisa bersama-sama dan menutup mata bersama-sama. Saat ini, tahap ketiga telah muncul. Wang Lin meletakkan kendi anggur dan berdiri, membiarkan angin gunung bertiup ke rambut putihnya. Saat dia melihat ke langit, kebingungan di matanya digantikan dengan tatapan penuh tekad dan pantang menyerah. Saya telah berkultivasi sepanjang hidup saya, namun saya tidak pernah mengenalinya di dalam hati. Namun hari ini saya, Wang Lin, akan memasuki tahap ketiga kultivasi saya di planet Suzaku yang melahirkan saya. Saya ingin berkultivasi. Dulu saya bosan berkultivasi, tapi setelah hari ini, pikiran itu tidak akan pernah ada lagi di hati saya. Saya ingin berkultivasi, saya ingin menjadi lebih kuat, saya ingin meninggalkan dunia ini. Saya ingin melihat apakah orang-orang di benua astral abadi benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Biarpun aku mati dan berubah menjadi debu, terus kenapa? Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Dia kemudian bersandar dan meminum setengah kendi anggur. Wang Lin menyeka sudut mulutnya dan tertawa. Saya, Wang Lin, kekurangan satu kata pun dalam hidup saya. Kata ini adalah tanggung jawab. Saya kurang tanggung jawab, saya sendiri tidak bisa menopang langit. Gelar penguasa alam tertutup adalah milik saya, tetapi gelar itu diberikan kepada saya oleh orang lain karena saya melakukan beberapa hal dan karena alam batin membutuhkan penguasa alam tertutup. Tapi aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk disebut penguasa alam tertutup. Saya awalnya lelah berkultivasi, saya telah berkultivasi untuk orang lain, jadi bagaimana saya bisa mendapatkan kehormatan dari penguasa alam tertutup? Aku yang sebelumnya tidak bisa memikul tanggung jawab sama sekali. Sebelumnya, saya bahkan cukup kekanak-kanakan untuk berpikir bahwa saya adalah penguasa alam tertutup.
Aku berjuang dengan hidupku melawan alam luar demi kampung halamanku, demi alam batin. Kupikir melakukan ini berarti aku adalah penguasa alam tertutup. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa banyak orang melakukan hal yang sama. Hampir semua kultivator alam batin melakukan ini. Saya hanya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jadi saya berhasil mencapainya hari ini. Namun, apa yang saya hitung? Mengapa saya harus menghormati alam batin? Yang patut kita hormati adalah rekan-rekan penggarap yang telah meninggal dunia. Mereka yang berdarah demi alam batin dan mati. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal itu, tetapi hari ini, saya memikirkannya. Saya memahami tanggung jawab judul ini. Ini bukan hanya untuk melawan invasi alam luar tetapi untuk membawa para penggarap keluar dari dunia ini, keluar dari gua ini. Memiliki tekad untuk menghancurkan musuh yang menghalangi. Sebelumnya, saya tidak mempunyai tekad dan tanggung jawab seperti ini, namun setelah hari ini, saya akan memilikinya. Ini mungkin dao saya, tujuan akhir saya. Wang Lin meminum sisa anggur dan melemparkan kendi anggur dari gunung. Itu terbang membentuk busur dan menghilang dari mata Wang Lin. Saat ini, langit meredup. Matahari terbenam di barat dan terbit di timur. Berbalik untuk melihat Gunung Nan, suara burung bertebaran bergema. Dunia manusia terpotong oleh awan. Aku akan membunuh penguasa surgawi. Jika aku membunuhnya, aku bisa mendapatkan hidup kita kembali. Bunuh dia dan awan akan terbuka. Tapi sebelum itu, saya akan menjaga perbatasan selama 3 tahun. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju langit. Dia bergerak seperti seberkas cahaya dan muncul di langit. Wang Lin melihat ke bawah ke bumi, dan hal pertama yang dilihatnya adalah patungnya yang menembus langit. Patung dirinya mengangkat kapak dan menatap ke langit. Untuk pertama kalinya, Wang Lin merasakan momentum yang tak terkatakan dari patung itu. Momentum ini tidak akan pernah menoleh ke belakang, dan apapun yang mencoba menghalanginya akan terhempas. Itu adalah momentum yang mengejutkan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Momentum ini adalah penguasa alam tertutup yang memahami komitmen dan tanggung jawab. Seseorang yang mempertanyakan dirinya sendiri dan memahami keperkasaan penguasa alam tertutup. Jika langit menghalanginya, langit bisa hancur. Jika bumi menghalanginya, bumi bisa runtuh. Musuh manapun akan dihancurkan. Untuk pertama kalinya, Wang Lin melihat aura familiar yang dia lihat dari roh Daois tersebar di patung. Semangat dan tekad yang dimiliki oleh roh tersebar Daois. Dengan satu langkah, Wang Lin tiba di atas patungnya sendiri. Dia berdiri di sana, menghadap angin, menghadap matahari terbenam yang merah sambil memandang dunia. Rekan-rekan kultivator di planet Susaku, apakah kalian semua bersedia mengikutiku ke Alheaven dan melawan para penggarap alam luar? Suara perkasa Wang Lin berubah menjadi gelombang mengerikan yang bergema di seluruh planet Susaku, dan para penggarap yang menunggu Wang Lin semua membuka mata mereka. Mata cerah mereka mengungkapkan tekad yang sama. Kami bersedia mengikuti. Raungan datang dari banyak lokasi di planet ini, membentuk gelombang kejut yang kuat. Di saat yang sama, sinar cahaya terbang dari bumi menuju patung Wang Lin. Sinar cahaya itu berisi para penggarap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka telah dipermalukan selama bertahun-tahun. Mereka telah kehilangan banyak sekali teman, dan mereka yang selamat bersedia memberikan segalanya.
Mereka hanya membutuhkan satu suara dan mereka akan bersedia bertarung dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menyerahkan nyawa mereka. Prajurit akan lahir ketika sebuah kerajaan akan binasa. Ini adalah pepatah dari masa lalu, dan alam batin sedang mengalami hal ini. Bab 1648, terlalu tenang. Saat Wang Lin berdiri di atas patung itu, tatapannya menyapu seluruh dunia. Dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya di dalam sinar cahaya yang terbang ke arahnya. Dia melihat tekad pada wajah-wajah yang dikenalnya itu, merasakan tekad mereka untuk menyerahkan hidup mereka dalam auman mereka. Ada orang-orang yang dikenal Wang Lin, termasuk muridnya 13, pelayannya Kepala Besar, saudaranya Situ, seniornya Awan Selatan, dan banyak orang lain yang dia kenal. Tatapan ribuan kultivator ini berkumpul seolah-olah ada semacam darah panas yang menghubungkan mereka. Rasa darah panas ini tidak akan hilang, paling-paling hal itu akan menetap seiring berlalunya waktu. Namun, pada saat krisis, perasaan panas ini akan meletus. Ikutlah denganku dan rebut kembali gunung dan sungai di alam batin. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan turun dari kepala patung. Jubahnya seputih salju dan berkibar dengan rambut putihnya. Di bawah matahari, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di dalam cahaya, tubuh Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya, menciptakan raungan keras, dan terbang menuju angkasa. Di belakangnya, Situ Nan, Master South Cloud, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Raungan mereka yang terbang menyatu dengan lolongannya. Setelah mereka, ribuan pembudidaya semuanya menggunakan berbagai mantra untuk terbang mengikuti Wang Lin. Ini adalah pemandangan yang spektakuler, seolah-olah meteor yang tak terhitung jumlahnya terbang meninggalkan planet ini. Mereka membawa aura menentang langit, keinginan mendominasi untuk menghancurkan langit, dan kebanggaan untuk tidak pernah mundur. Seolah-olah dengan Wang Lin memimpin mereka, mereka dapat menerobos langit dan membebaskan diri dari dunia yang seperti sangkar ini, menghancurkan kepalsuan ini dan pergi ke dunia tanpa akhir di luar sana. Wang Lin berada di depan, membuka jalan. Perasaan ilahinya menyebar, dan seiring dengan dinginnya matanya, ada niat membunuh yang mengerikan. Dia akan membunuh setiap penggarap yang menyerang. Dia akan menciptakan pertumpahan darah, dia akan membunuh sampai dunia berubah warna. Niat membunuh ini muncul dari tubuhnya, sudah lama sekali sejak dia memiliki niat membunuh sekuat ini. Dia masih ingat puncak niat membunuh dalam hidupnya. Saat itulah dia membantai seluruh keluarga Teng di planet Suzaku lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat ini, lebih dari 2000 tahun kemudian, niat membunuh ini muncul lagi. Kali ini dia melakukannya untuk dirinya sendiri, terlebih lagi untuk alam batin. Dia bukan pahlawan, dan dia tidak ingin menjadi pahlawan. Dia hanyalah seorang kultivator biasa, dia kebetulan adalah seorang kultivator yang terjebak dalam masa perang ini. Dia memahami apa arti tanggung jawab, dia memahami bahwa dia memiliki tanggung jawab, dia memahami arti dari gelar penguasa alam tertutup. Dia tidak ingin menjadi penguasa alam tertutup, dia ingin menjadi dirinya sendiri. Dia ingin membuka dunia ini dan keluar dari gua ini. Siapapun yang menghentikannya harus menanggung pembantaian dan kemarahannya yang mengerikan. Jika surga menghentikannya, dia akan menghancurkan surga. Jika bumi menghalanginya, dia akan menghancurkan bumi. Jika orang menghalanginya, dia akan membunuh mereka semua.
Dia harus mempunyai tekad untuk keluar dari gua ini. Menyelesaikan perang antara dua alam hanyalah langkah pertama, tetapi jika dia tidak bisa melewati langkah pertama, tidak perlu membicarakan tentang keluar dari gua ini. Saat Wang Lin terbang ke depan, ribuan petani mengikuti. Saat sekelompok orang terbang melintasi ruang angkasa, mereka menciptakan gelombang suara mengejutkan yang bergemuruh keras dan mengguncang sistem bintang. Sejumlah besar kultivator alam luar telah mati karena panah Wang Lin sebelumnya, namun beberapa masih tersisa. Pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin menutupi seluruh kekosongan Cem Erlang. Para penggarap alam luar yang tersisa tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di mata Wang Lin. Saat suara gemuruh yang mengerikan bergema, ada puluhan penggarap alam luar beberapa juta kilometer di depan. Mereka masing-masing memiliki tanda di antara alisnya, dan mereka bergerak dengan panik. Mereka pergi ke Alheaven karena sebagian besar kultivator alam luar yang telah memasuki alam batin berada di Alheaven. Sistem bintang lainnya hanya memiliki sedikit orang yang hadir. Sebelum lusinan pembudidaya itu bisa terbang jauh, mereka mendengar suara lolongan dari belakang mereka. Merasa terkejut, mereka melarikan diri lebih cepat lagi. Salah satu kultivator muda tanpa sadar menoleh ke belakang. Dia melihat bayangan putih mendekat, dan dalam sekejap, bayangan putih itu ada di pandangannya. Pemuda itu hanya melihat bayangan putih melintas sebelum pandangannya kabur dan jatuh ke dalam kegelapan. Ketika dia bisa melihat lagi, dia melihat dunia berputar dan kemudian melihat kelompoknya terbang menjauh. Dia melihat bahwa orang terakhir dalam kelompok itu tidak memiliki kepala. Dia sangat akrab dengan tubuh tanpa kepala. Dalam sekejap, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan penglihatannya runtuh. Dunia yang berputar menjadi gelap. Saat semuanya menjadi gelap, dia melihat satu hal terakhir. Seorang pria muda mengenakan jubah putih dan rambut putih menarik tangannya yang seperti pisau sebelum menyerbu ke depan. Lusinan kultivator itu sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang dari kelompok mereka telah mati. Wang Lin berjalan maju dan melambaikan tangan kanannya. Gemuruh menggelegar bergema ketika 4 pembudidaya alam luar berteriak dengan sedih dan kepala mereka terbang. Darah mereka berceceran di tubuh dan wajah para penggarap alam luar yang tersisa. Baru sekarang para penggarap alam luar yang tersisa memperhatikan dan melihat ke belakang dengan ketakutan. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergerak melewati para penggarap itu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, dia meninggalkan kelompok pembudidaya yang telah runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Tidak setetes darah pun mengenai jubah putihnya, dan ekspresinya tidak berubah saat dia bergerak maju. Yang mengikutinya adalah beberapa lusin kepala yang masih mengandung kengerian yang mereka rasakan sebelum mati. Kepala ini masih jauh dari cukup. Wang Lin tetap tenang dan bergegas maju. Tak lama kemudian, ribuan petani tiba. Mereka melihat sisa-sisa mayat yang berlumuran darah mengambang di sana dan merasakan niat membunuh yang masih ada. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Tidak ada kultivator alam luar yang dia temukan di Brilliant Void yang bisa lolos dari kematian. Banyak orang baru menyadari bahwa mereka mati setelah kepala mereka dipenggal dan mendarat di tangan Wang Lin. Dari semua orang di dunia ini, meskipun Wang Lin tidak bisa dianggap sebagai orang yang paling banyak membunuh, dia telah membunuh cukup banyak. Bahkan dia tidak dapat mengingat dengan jelas berapa banyak yang telah dia bunuh. Untuk hidup di dunia yang bermasalah, di dunia budidaya yang kejam yang mengikuti hukum rimba, jika dia tidak ingin dibunuh,
dia harus membunuh. Jauh di dalam Brilliant Void, dua kultivator alam luar dengan cemas melarikan diri. Mereka tampak sangat mirip, mereka adalah kultivator kembar, sesuatu yang jarang terlihat di dunia kultivasi. Keduanya memiliki sedikit ketenaran di sistem bintang kuno. Keduanya selalu menyerang di waktu yang sama dan sangat mengenal satu sama lain. Meskipun mereka baru berada di penyakit-penyakit surga yang kedua, bahkan para penggarap penyakit-penyakit surga yang ketiga pun harus mundur dalam keadaan yang menyedihkan setelah menghadapi mereka. Kedua bersaudara ini sangat kejam, dan setelah memasuki alam batin, mereka membunuh banyak pembudidaya alam batin. Kedua bersaudara ini memiliki hobi, mereka suka menganiaya dan membunuh orang yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari mereka. Namun, saat ini, kedua bersaudara ini melarikan diri seperti anjing tunawisma. Mereka merasakan aura menakutkan mengunci mereka dari kejauhan. Tidak peduli betapa lelahnya mereka bersembunyi, mereka tidak dapat lepas dari tekanan ini. Tekanan itu berangsur-angsur menjadi bilah kematian yang tergantung di atas kepala mereka dan bisa jatuh kapan saja untuk merenggut nyawa mereka. Di bawah tekanan ini, keduanya hampir menjadi gila. Mata mereka merah saat mereka melarikan diri seperti orang gila. Namun, saat mereka mulai menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melarikan diri, sosok putih yang melambangkan kematian muncul di belakang mereka. Sosok ini perlahan berjalan menuju mereka. Langkahnya tidak cepat, tapi sebenarnya, dia lebih cepat dari kilat. Dengan satu langkah, dia sampai di sebelah satu orang. Sosok ini adalah Wang Lin, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyapu ke arah satu orang yang dipenuhi keputusasaan. Kakak laki-laki, orang lain mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Dia benar-benar menyerah untuk melarikan diri dan menyerang Wang Lin. Kedua bersaudara ini telah kehilangan orang tua mereka ketika mereka masih anak-anak dan mereka dibesarkan oleh serigala. Mereka selalu memikirkan hal yang sama dan hampir tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Kemudian, mereka diterima oleh keluarga pembudidaya serigala dan diberikan nilai. Di masa lalu, hanya mereka yang bisa dengan kejam menganiaya dan membunuh orang lain, tapi hari ini mereka menjadi doa Wang Lin. Saat suara gemuruh bergema, sebuah kepala terbang dan darah menyemprot segalanya. Setelah darah menyembur keluar, sebuah kepala terbang ke udara. Cinta persaudaraanmu terhormat, tapi karena kamu membunuh penggarap alam batinku, kamu harus mati. Wang Lin berjalan ke depan dan dua kepala ganas ditambahkan ke ratusan kepala di belakangnya. Wang Lin menyapu Brilliant Void. Ketika dia selesai, tidak ada satupun kultivator alam luar yang tersisa yang masih hidup. Tempat yang dia datangi penuh darah, tempat yang dia lewati berarti pembantaian. Ratusan kepala di belakangnya telah disegel jiwa asalnya. Seolah-olah mereka telah tenggelam ke dalam neraka dan tidak dapat melepaskan diri. Mereka hanya bisa mengikuti Wang Lin ke depan. Setelah berjalan keluar dari Brilliant Void dan memasuki tepi sungai Panggil, Wang Lin perlahan berkata, terlalu sepi. Bab 1649 masih belum cukup. Saat Wang Lin berbicara, ratusan kepala di belakangnya yang memiliki tatapan redup tiba-tiba menjadi cerah. Di saat yang sama, jeritan menyedihkan mulai bergema. Jeritan menyedihkan ini menunjukkan rasa sakit yang tak terkatakan. Jeritan itu akan membuat takut orang-orang yang penakut. Bahkan para pemberani pun akan terkejut dan wajah mereka akan menjadi pucat.
Mustahil membayangkan rasa sakit seperti apa yang bisa menyebabkan jeritan yang begitu memilukan. Saat ratusan kepala menjerit, darah hitam mengalir keluar dari lubangnya. Saat darah hitam mengalir keluar, bau darah yang menyengat menyebar. Kepala-kepala ini memiliki jiwa asal dan jiwa pemiliknya yang tersegel di dalamnya. Tubuh mereka telah mati, tetapi kepala mereka tidak. Mereka menderita siklus reinkarnasi yang dibentuk oleh karma, hidup dan mati, benar dan salah. Kepala mereka berisi 3 esensi halus Wanglin. Dengan esensi ini, mereka seperti berada dalam mimpi yang nyata atau palsu, di mana mereka menderita banyak kematian yang menyedihkan. Wanglin telah menyegel mereka dengan esensi halusnya sehingga mereka akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Ini bukan karena Wanglin ingin menyiksa mereka, ini hanyalah langkah pertama pembantaiannya. Permulaan ini melibatkan formasi. Ini adalah formasi yang dia pahami setelah memperoleh pencerahan dalam 3 esensi halus. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, ini pertama kalinya. Formasi ini adalah formasi esensi. Namanya sangat sederhana, disebut hidup dan mati, benar dan salah, formasi karma. Adegan ini sangat tragis. Hanya kebencian yang sangat besar yang dapat menyebabkan seseorang melakukan hal ini. Meskipun Wanglin membenci alam luar, kebenciannya tidak sekuat ini. Namun, setelah dia mengetahui kebenaran tentang dunia ini sebagai sebuah gua, ada kebencian yang berkecamuk di benaknya. Kebencian inilah yang menjadi sumber pembantaiannya. Kebencian ini adalah kebenciannya terhadap surga dan penguasa surgawi, yang mengendalikan nasib. Para penggarap alam luar kebetulan sedang menyerang saat ini, jadi mereka harus menanggung amarahnya. Terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran ini, jadi saya, Wanglin, tidak peduli jika saya membunuh lebih banyak. Karena kalian semua ingin membunuh untuk tujuan tertentu, maka saya, Wanglin, akan membantu kalian. Saya ingin melihat apa yang Anda semua cari. Alam batin telah kehilangan terlalu banyak, sekarang giliran alam luar. Jeritan menyedihkan yang tak ada habisnya bergema di telinga Wanglin. Ekspresinya tetap tenang saat dia melangkah menuju Sungai Panggil. Sungai yang dipanggil telah jatuh ke alam luar 2 kali. Banyak penggarap dari alam luar ditempatkan di sini. Para pembudidaya di sini sangat kejam. Mereka telah mencuri sejumlah besar sumber daya, dan sejumlah besar petani perempuan diambil sebagai tungku budidaya mereka. Darah para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh sistem bintang ini. Saat Wanglin memasuki Sungai Panggil, bau darah yang pekat memenuhi hidungnya. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Esensi keenam ini, esensi pembantaian, keluar dari tubuhnya. Kepingan salju merah nyata dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wanglin. Kepingan salju merah mengelilingi area tersebut, dan saat Wanglin bergerak maju, suara berderak bergema. Ruang di belakangnya membeku dan mulai mengeluarkan cahaya merah, lalu hawa dingin yang mengerikan mulai menyebar. Mata Wanglin sedikit memerah. Perasaan ilahinya menyebar dan mengelilingi seluruh sungai yang dipanggil. Sama seperti perasaan ilahinya yang menutupi seluruh Sungai Panggil, aura mengejutkan dari kultivator langkah ketiga datang dari kedalaman Sungai Panggil. Aura ini menimbulkan perasaan kaget, sepertinya dia terkejut dengan perasaan ilahi Wanglin. Jika sebelum mimpi Dao, Wanglin mungkin mengerutkan kening, tapi sekarang dia bahkan tidak mau repot-repot melihat ke arah orang itu. Aura ini milik seorang penggarap spirit void tahap akhir,
Tetapi Wang Lin bahkan berani membunuh penggarap Arcane Void, jadi dia tidak perlu menganggap serius seorang penggarap Spirit Void. Dengan satu langkah ke depan, Wang Lin mengabaikan aura kultivator langkah ketiga dan tiba di luar planet. Planet ini berisi ribuan penggarap alam luar. Para pembudidaya ini kebanyakan berkultivasi dengan mata tertutup. Beberapa dari mereka sedang bersenang-senang atau memaksakan diri pada tungku budidaya. Beberapa tertawa terbahak-bahak saat membunuh manusia, dan yang lainnya melahap budidaya para penggarap alam batin yang ditangkap. Wang Lin melihat semua hal ini dengan jelas ketika perasaan ilahi menyebar. Matanya bersinar dan terlihat sangat galak jika bercampur dengan cahaya merah di matanya. Dengan ratusan kepala di belakangnya, Wang Lin tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari dunia bawah. Orang-orang ini pantas mati. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kemudian tangan kanannya terulur dari lengan bajunya. Tangan yang terulur ini membentuk telapak tangan dan menekan planet ini. Dengan ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari planet ini. Debu dalam jumlah besar berterbangan ke udara dan menyelimuti seluruh planet dengan debu. Di saat yang sama, jeritan mengejutkan datang dari planet ini. Banyak kultivator alam luar yang sedang berkultivasi membuka mata mereka. Mereka ketakutan, dan mereka semua terbang keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka muncul di langit, mereka melihat badai debu mengamuk yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke langit. Hal ini menyebabkan penglihatan mereka menjadi kabur dan membuatnya tampak seperti akhir dunia. Tekanan yang menyebabkan mereka semua gemetar menyelimuti mereka, membentuk kekuatan yang menekan. Di bawah kekuatan penekan ini, lebih dari separuh pembudidaya alam luar batuk darah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Siapa? Siapa itu? Mungkinkah kultivator langkah ketiga dari alam batin datang? Tapi semua penggarap langkah ketiga mereka ada di Alhaven. Siapa yang bisa melewati lapisan blokade untuk sampai ke sini? Banyak penggarap alam luar yang telah berkultivasi dengan tungku budidaya mereka atau menyalahgunakan penggarap alam batin dan manusia terkejut dengan hal ini. Mereka berkeringat dingin saat terbang ke langit. Saat mereka tiba di langit, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat pohon palem raksasa muncul di langit. Telapak tangan ini hampir menutupi seluruh langit, menyebabkan langit menjadi redup seperti malam hari. Semua cahaya terhalang oleh telapak tangan, menyebabkan bumi jatuh ke dalam kegelapan. Telapak tangan raksasa ini juga memiliki tanda yang berkedip-kedip. Tanda ini terkadang jelas dan terkadang buram. Jika seseorang menatapnya, pikirannya akan menjadi kacau. Tanda ini adalah sebuah pintu, ini adalah gerbang 10.000 tulang kekosongan yang dibentuk oleh tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Setelah gerbang ini dihancurkan, itu tercetak di telapak tangan Wang Lin. Saat ribuan pembudidaya di planet ini melihat gerbang tersebut, jari-jari di telapak tangan perlahan menutup seolah-olah akan membentuk kepalan. Ribuan kultivator merasakan gemuruh saat untaian aura seolah-olah dikeluarkan dari tubuh mereka dan ditarik ke langit. Ketika cetak karma digunakan pada kultivator langkah ketiga, itu akan mengekstraksi esensi mereka dan tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka. Tetapi jika mereka belum mencapai langkah ketiga, cetak karma akan mengeluarkan jiwa, jiwa asal, kekuatan hidup, dan berbagai benda halus dari tubuh mereka. Cetak karma sangat menakutkan. Saat itu muncul, langit akan berubah warna dan awan akan berhamburan. Saat ini, serangan Wang Lin dipenuhi amarah dan niat membunuh,
membuatnya semakin mengejutkan. Telapak tangan itu membentuk kepalan di hadapan ribuan petani yang kebingungan. Tinjunya tidak jatuh melainkan ditarik ke belakang. Saat ia mundur, jeritan menyedihkan dari ribuan petani ini bergema pada saat yang bersamaan. Jeritan menyedihkan itu menyebar ke seluruh planet budidaya hingga membentuk gelombang kejut yang kuat. Tubuh ribuan pembudidaya di langit semuanya runtuh. Kepala mereka terpisah dari tubuh mereka dan terbang ke langit. Kepala itu terbang menuju Wang Lin sebagai sinar cahaya dan mengikuti di belakangnya. Di luar planet budidaya, tangan kanan Wang Lin mengepal. Kekuatan hidup, jiwa, dan jiwa asal yang tak ada habisnya dikumpulkan di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan ribuan jiwa asal kembali ke kepala mereka, di mana mereka disegel dengan hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Jeritan menyedihkan mulai bergema sekali lagi. Jeritan menyedihkan ini datang dari ribuan kepala, dan suaranya bergema di seluruh bintang. Hanya ribuan, masih belum cukup. Wang Lin berbalik dan berjalan menuju planet lain yang telah dilihatnya dalam kesadaran ilahi. Jauh di dalam sungai yang dipanggil, perasaan ilahi dari kultivator langkah ketiga yang ditempatkan di sistem bintang ini mengalir keluar. Itu mengembun menjadi bayangan, dan tubuh aslinya terbang dari tempatnya berada. Dia mengunci Wang Lin dan terbang dari tempat yang jauh. Wang Lin ingin orang ini datang, jadi dia mengizinkannya mengunci. Kalau tidak, orang itu tidak akan memenuhi syarat untuk menemukan Wang Lin. Jika ada yang datang, saya akan bunuh satu. Jika sekelompok orang datang, aku akan membunuh banyak orang. Mata Wang Lin menjadi suram dan niat membunuh dalam tatapannya menjadi semakin kuat. Dia masih belum cukup membunuh, dan saat dia bergerak maju, planet lain muncul di hadapannya. Planet ini hancur dan aura kematian di sini sangat kuat. Jelas sekali tempat ini dulunya penuh dengan kehidupan, namun sekarang dipenuhi dengan kematian. Ada sebuah klan di sistem bintang kuno yang disebut klan dunia bawah. Anggota klan ini menyerap aura kematian untuk dibudidayakan, dan tempat mereka berkumpul seringkali dipenuhi dengan aura kematian. Planet ini dihadiahkan kepada mereka oleh Dewan Berdaulat setelah mereka memperoleh beberapa prestasi. Klan dunia bawah adalah klan kecil di sistem bintang kuno. Sebagian besar anggota klan mereka telah berkumpul di sini dan menjadikan ini rumah baru mereka. Ada gelembung abu-abu yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Gelembung-gelembung ini berisi tawanan alam batin, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Salah satunya adalah Zhou Zihong. Matanya terpejam dan dia tidak sadarkan diri, namun pakaiannya masih utuh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari planet ini dan retakan raksasa muncul. Kekuatan pengisapan tampaknya menarik sekitar 300 gelembung ke dalamnya. Zhou Zihong ada di antara mereka. Bab 1650, Bunuh Langkah Ketiga. Melalui aura kematian yang pekat, Anda bisa melihat seorang pria botak duduk di kedalaman celah. Pria itu mengenakan jubah ungu, dan terkadang Anda bisa melihat wajah jiwa-jiwa yang menyedihkan muncul dari kepalanya yang botak, mengeluarkan jeritan tanpa suara. Saat dia melambaikan tangannya, 300 gelembung itu berlari ke arahnya. Pria botak itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan cahaya aneh. Dia menatap 300 penggarap alam batin dengan tatapan kejam. Hanya di alam batin yang ada peluang bagi klan dunia bawahku untuk bangkit. Semakin banyak orang mati, semakin kuat aura kematian,
dan ada juga roh-roh yang hidup. Jika berada di sistem bintang kuno, membunuh orang sebanyak ini akan mengakibatkan hukuman dari Dewan Kedaulatan. Pria itu menunjukkan senyuman puas sambil melambaikan lengan bajunya dan 300 gelembung itu meledak satu persatu. Runtuhnya gelembung menyebabkan 300 wanita penggarap sungai Panggil terkena aura kematian. Ekspresi mereka menjadi berubah karena rasa sakit, dan setelah gelembung itu muncul, tubuh mereka perlahan mulai layu. Untaian kekuatan hidup keluar dari lubang dan berkumpul di sekitar tubuh mereka untuk membentuk bayangan. Bayangan ini seperti jiwa asal, mereka persis sama dengan tubuh mereka. Ekspresi Zhou Zihong menjadi berubah dan tubuhnya bergetar. Vitalitasnya dengan cepat keluar dari tubuhnya dan membentuk bayangan yang menyerupai tubuhnya. Bayangan vitalitas Zhou Zihong dan bayangan vitalitas lainnya terbang menuju pria botak itu. Kebahagiaan melahap dunia bawah. Pria botak itu mengaum dan melambaikan tangannya. Bayangan 300 jiwa asal bergerak lebih cepat dan mendekatinya. Saat dia membuka mulutnya dan hendak melahapnya dengan kejam, dengusan dingin bergema di seluruh dunia. Mendengus dingin ini seperti gemuruh yang menggelegar dan membentuk gelombang suara. Pria botak itu gemetar dan lengannya yang terulur roboh menjadi daging dan darah. Dia batuk darah dan segera mundur dengan ekspresi ketakutan. 300 bayangan jiwa asal itu perlahan membuka mata mereka. Mereka melihat sekeliling dengan bingung. Siapa ini? Kultivator langkah ketiga manakah yang datang ke klan dunia bawah? Orang tua ini adalah patriark klan dunia bawah. Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan hingga menyinggung senior. Tolong, pria botak itu pucat dan ketakutan. Jantungnya berdebar kencang dan dia sangat ketakutan. Pihak lain hanya mendengus, tapi itu cukup untuk menyebabkan lengannya, yang menggunakan mantra, hancur. Pikirannya juga mendapat pukulan serius. Energi dan darah di dalam tubuhnya berantakan dan jiwa asalnya hampir runtuh. Dia berada di penyakit hawar surga kelima, jadi dia segera menyadari bahwa pihak lain sebagai kultivator langkah ketiga tidak bisa dia sakiti. Namun, dia tidak mengerti apa yang telah dia lakukan untuk menyinggung kultivator langkah ketiga ini dan memprovokasi hukumannya. Dia bahkan tidak menduga bahwa kultivator langkah ketiga ini bukan berasal dari sistem bintang kuno tetapi dari alam batin. Dia tahu bahwa semua kultivator alam batin telah berkumpul di seluruh langit untuk perjuangan terakhir mereka dan mustahil bagi mereka untuk datang ke sini. Sambil panik, bahkan sebelum dia selesai berbicara, pandangannya tertutupi oleh cahaya putih. Dia melihat ke celah dan melihat seorang pemuda berambut putih berjalan melalui aura kematian. Ekspresi pemuda itu muram dan ada ribuan kepala di belakangnya yang mengeluarkan jeritan menyedihkan. Jeritan tersebut menyebabkan pikiran pria botak itu bergetar dan pupil matanya mengecil. Dia memandang pria berbaju putih dan merasa bahwa pria ini sangat familiar. Kamu, pikiran pria botak itu bergemuruh, dan setelah dia terdiam sesaat, aura familiar dari pemuda itu membuatnya mengingat sebuah nama. Saat dia mengingat nama itu, pria botak itu menjerit tak terkendali. Dia dengan panik mundur sambil berteriak, "Anggota klan dunia bawah, cepat kabur dari planet ini, cepat, cepat." Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan tangan kanannya terulur ke kehampaan. Sebuah tangan ilusi yang besar muncul dan bergegas menuju pria botak itu. Saat pria botak itu berbicara, tangan itu meraihnya dan meremasnya. Pria botak itu menjerit tragis dan tubuhnya roboh.
Namun, kepalanya tetap utuh dengan jiwa dan jiwa asalnya tersegel di dalamnya. Saat Wang Lin menarik tangannya, kepala itu bergabung dengan ribuan kepala di belakangnya. Pada saat yang sama, di seluruh planet ini, aura anggota klan dunia bawah terbang keluar. Setiap aura berisi anggota klan dunia bawah. Mereka bingung, namun mereka tidak ragu-ragu untuk berusaha melarikan diri dari planet ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, perintah Bapa Bangsa adalah surga. Mereka akan mengikuti perintah itu sampai mati. Wang Lin berbalik, dan tatapannya dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan guntur menyambar di mata kanannya. Kilatan guntur raksasa muncul dan membelah ke arah yang tak terhitung jumlahnya dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Pada saat ini, kilat tersebar di seluruh planet gelap dan suara gemuruh bergema. Setiap sambaran petir seperti hukuman mati yang telah mengunci setiap anggota klan dunia bawah. Tubuh mereka meledak dan guntur membuat kepala mereka kembali. Jeritan kematian bergema di seluruh planet ini. Wang Lin mengabaikan semua ini dan melihat ke 300 jiwa asal yang kebingungan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan jiwa asal kembali ke tubuh mereka. Wang Lin melangkah keluar dengan satu langkah. Saat dia melangkah keluar, sambaran petir kembali dengan cepat. Sekarang ada hampir 10.000 kepala di belakang Wang Lin, dan guntur kembali ke mata kanan Wang Lin. Hanya dalam beberapa saat, semua anggota klan dunia bawah mati, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Mengambang di udara, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bumi. Aura kematian tak berujung di sekitar planet ini melonjak seperti laut dan terbang ke arahnya. Pada akhirnya, aura kematian tak berujung terkondensasi di tangan kanan Wang Lin, yang melambangkan kematian. Itu membentuk bola gas dan berputar dengan cepat. Saat aura kematian diambil oleh Wang Lin, kehidupan kembali ke planet ini. Banyak gelembung yang pecah, memungkinkan para penggarap sungai panggil di dalam untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Wang Lin menarik pandangan ini dari planet ini dan kemudian melangkah ke langit dengan aura bola kematian di tangannya. Dia tanpa ampun menghancurkan bolanya, dan aura kematian dalam jumlah besar menyerbu ke langit. Sejak kamu datang, maka jangan pergi. Suara Wang Lin terdengar dingin saat dia melihat ke tepi cakrawala, tempat aura kematian terbang ke arahnya. Ruangan itu terdistorsi dan seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya ini mengenakan jubah Taoisme dan ekspresinya sangat serius. Tangannya membentuk segel dan perisai kura-kura muncul di sekelilingnya. Pusaran aura kematian mendarat di penjualan kura-kura. Gemuruh menggelegar bergema dan retakan muncul di perisai kura-kura yang bergetar. Namun, itu tidak pecah tetapi didorong kembali bersama pria paruh baya itu. Penguasa alam tertutup Wang Lin, kamu belum mati. Mata pria paruh baya itu terkejut saat dia mundur. Dia telah mengunci akal ilahi Wang Lin tetapi tidak bisa melihat Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin menghancurkan ribuan penggarap alam luar, dia segera ingin mundur. Namun, dia dipaksa keluar dari persembunyiannya oleh Wang Lin sebelum dia bisa mundur. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun dan niat membunuh memenuhi matanya. Dia langsung mendekati pria paruh baya itu dan tanpa ampun memukul perisainya. Ada ledakan yang menggelegar dan lebih banyak lagi retakan muncul di perisai. Pria paruh baya itu menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mundur ketakutan. Kamu sengaja memancingku ke sini, kamu menyembunyikan kultivasimu.
Kekuatan tangan Mi. Mungkinkan pria parubaya itu merasakan dengan jelas aura menakutkan yang datang dari tubuh Wang Lin. Jantungnya berdebar kencang dan segala pikiran untuk membunuh lenyap dari benaknya. Dia ingin segera melarikan diri. Namun, karena dia telah dibujuk ke sini, Wang Lin tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Wang Lin mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Tangannya jatuh sekali lagi, dan tangan ini mengandung karma. Itu mendarat di perisai dan perisai itu langsung runtuh. Sebuah aura diekstraksi dari perisai dan pria parubaya. Wajah pria parubaya itu pucat. Setelah perisainya runtuh, dia mundur sekali lagi. Matanya menjadi suram. Ini adalah bencana hidup dan mati baginya, dan dia khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, dia mengatupkan giginya dan menyerah untuk melarikan diri. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke titik di antara alisnya, menyebabkan munculnya keretakan. Ini adalah dunia Joss Flame yang menyatu dengan tubuhnya. Saat dia membuka dunia Joss Flame-nya, Wang Lin menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Berhenti. Dengan satu kata, tubuh pria parubaya itu berhenti. Tepat pada saat ini, Wang Lin mendekat dan telapak tangannya mengenai tubuh pria parubaya itu. Gemuruh bergema di dalam tubuh pria parubaya itu dan kemudian tangan Wang Lin bergerak ke dahinya. Dengan keras, pria parubaya itu gemetar dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Matanya dipenuhi perjuangan dan ketakutan saat dia mencoba melepaskan diri dari mantra stop. Namun, sebelum Wang Lin, dia tidak memiliki kesempatan. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia meruntuhkan pikiran pria itu dan menyegelnya dengan dua telapak tangan. Lalu tangan kanannya menyapu leher pria parubaya itu. Darah menyembur kemana-mana saat kepala pria parubaya itu terpisah dari tubuhnya. Tubuhnya roboh menjadi tumpukan daging dan darah, dan Wang Lin meraih kepalanya. Tidak ada seorang pun di bawah panggung Arcane Void yang cocok untukku. Wang Lin berbalik dan pergi ke bintang-bintang sambil memegang kepala yang meneteskan darah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.